Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nabil Akmal, NIM 21059186, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul tentang pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone, iPhone, serta dampaknya pada kepuasan konsumen. Baiklah, saya akan memasuki materi yang pertama, itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli terhadap smartphone iPhone, yaitu pengaruh citra merek, inovasi, dan kualitas produk berperan penting dalam tingkat penjualan suatu produk barang. Merek di sini terkait dengan citra merek yang tertanam dalam benak konsumen, sehingga tidak akan mudah ditiru oleh pihak lain. Citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Selain citra merek, inovasi suatu produk juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu keputusan pembelian. Inovasi bukanlah sebuah konsep dari suatu ide baru, penemuan baru, atau juga bukan merupakan suatu yang baru saja, tetapi inovasi merupakan gabungan dari semua proses tersebut. Kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen yang membeli produk atau jasa tertentu, serta beberapa unit produk jasa yang dibutuhkan pada periode tertentu. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian itu: pertama, apakah citra merek, inovasi, dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Yang kedua, apakah citra merek, inovasi, dan kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Batasan masalah. Penulis membatasi beberapa hal pokok yang akan diteliti agar tidak meluas permasalahan yang ada dan penelitian lebih terarah. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, diantaranya kebutuhan, budaya, lingkungan, sosial, pribadi, perorangan, psikologi, citra merek, inovasi produk, kualitas produk, dan lainnya. Namun yang dipilih oleh penulis adalah faktor citra merek, inovasi, kualitas produk. Tujuan penelitian: dengan melihat latar belakang dan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah citra merek, inovasi, dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah citra merek, inovasi, dan kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Manfaat penelitian bagi perusahaan, bagi universitas, bagi penulis. Bab 2. Penelitian relevan, risiko society pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan. Nokia, studi kasus pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas pelanggan Nokia. Wahyu Ramadhani, peran kualitas produk, citra merek, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen smartphone BlackBerry di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan kualitas produk, citra merek, dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pengguna smartphone merek BlackBerry. Landasan teori pemasaran. Pengertian pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Definisi yang dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Landasan teori. Konsep inti pemasaran: kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pasar sasaran, positioning dan segmentasi. Penawaran dan merek, nilai dan kepuasan, saluran pemasaran, rantai pemasaran, persaingan, lingkungan pemasaran. Yang tiga, konsep produk, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran. Citra merek adalah simbol dan indikator kualitas dari sebuah produk.
Tiga, kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Minat beli adalah konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai inovasi. Kerangka konseptual, citra merek, inovasi, kualitas produk, minat beli. Tiga, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan guna memperoleh sumber referensi, landasan teori, cara penulis menganalisa data. Studi kasus yaitu jenis penelitian yang menggunakan objek tertentu di mana kesimpulan dari penelitian ini hanya berlaku pada subjek tertentu. Subjek dan penelitian. Pertama, subjek penelitian mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Objek penelitian citra merek, inovasi, kualitas produk, dan minat beli konsumen. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April 2024 dan lokasi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Variabel penelitian pertama, variabel independen dan dependen. Kedua, definisi variabel citra merek, inovasi, kualitas produk, minat beli. Pengukuran yang ketiga, pengukuran variabel. Empat, definisi operasional. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau mengukur kuantitatif melalui maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Kedua, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi, baik anggotanya maupun karakteristik yang dipelajari. Teknik pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan metode post sampling. Pengambilan sampel yang secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang dilakukan. Sumber data. Pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Hasil pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari sumber langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Teknik pengujian instrumen. Yang pertama, uji validasi. Yang kedua, uji reliabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis regresi lincar berganda. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji bebas multikolonialitas. Uji normalitas, uji T dan uji V. Baiklah, segitu hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.